Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, apa kabar? Kita bertemu kembali. Kali ini kita masih melanjutkan materi kita tentang ASEAN. Kira-kira apa saja akan kita bahas kali ini? Jangan lupa ketika mengawali kegiatan kita berdoa. Penasaran dengan videonya? Simak dan catat bila mana ada informasi yang kalian anggap penting. Sudah tidak sabar untuk menyaksikan dan belajar bersama? Kalau sudah siap, mari kita simak bersama-sama. Kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Kali ini kita akan membahas kegiatan ekonomi yang ada di negara-negara anggota ASEAN. Setiap negara-negara di ASEAN mempunyai potensi ekonomi masing-masing. Setiap negara di ASEAN rata-rata mempunyai sumber daya yang sama, tapi setiap negara juga punya sumber daya dan komoditas unggulan. Sumber daya yang ada di kawasan Asia Tenggara, khususnya negara anggota ASEAN, itu mempunyai kemiripan, tapi setiap negara juga punya komoditas unggulan dalam kegiatan ekonomi atau untuk menunjang kegiatan ekonomi negara mereka. Kita membahas negara yang pertama, yaitu Indonesia sebagai anggota ASEAN. Indonesia mempunyai sumber daya dan komoditas yang ditawarkan seperti tembaga, timah, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia juga unggul dalam memproduksi karet, kopi, kelapa sawit, pupuk, tembakau, ikan tuna, udang, dan teh. Itu merupakan sumber daya yang dipakai dalam kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Beralih ke negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam terkenal sebagai penghasil minyak mentah, hasil minyak dan gas alam. Jadi ekonomi mereka bergerak hampir semuanya ditunjang oleh minyak. Makanya Brunei Darussalam menjadi negara kaya. Kita beralih ke Malaysia. Di Malaysia banyak hasil sumber daya dan komoditas yang dihasilkan dari pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Jadi Malaysia mirip-mirip ya. Ada pertanian, ada pertambangan, dan perindustrian karena memang berada di kawasan yang sama. Nah, Malaysia penghasil biji timah terbesar di dunia. Kemudian ada negara Singapura. Ya, kita tahu Singapura itu tidak atau sedikit sekali mempunyai area untuk pertanian. Jadi Singapura yang menghasilkan mesin, alat elektronik, dan alat transportasi. Jadi kegiatan ekonomi mereka lebih banyak kepada teknologi, ya baik mesin, kemudian alat-alat elektronik, dan alat transportasi, karena ketersediaan untuk area pertanian sangat minim. Kemudian negara Thailand. Negara Thailand unggul dalam sumber daya dan komoditas yang meliputi kehutanan, pertambangan, dan pertanian. Ya, Thailand, makanya Thailand menjadi negara dengan hasil pertanian. Thailand salah satu dari negara ASEAN adalah penghasil beras. Komoditas terbesar adalah penghasil kayu, nanas, kopra, dan gula. Jadi negara Thailand itu unggul dalam pertanian. Kita beralih ke Vietnam. Ya, sedangkan negara Vietnam unggul di bidang pertanian, pertambangan, dan tekstil. Komoditasnya ada semen, kaca, pupuk, emas, dan seng. Nah, keunggulannya berarti di negara Vietnam itu ada semen, kaca, pupuk, emas, dan lain. Kemudian ada negara Kamboja. Negara Kamboja memenuhi kebutuhan ekonominya dengan sektor pertanian. Jadi mirip-mirip ya, semuanya hampir mempunyai area atau komoditas pertanian. Kemudian negara Myanmar. Negara Myanmar
itu menghasilkan kayu jati, pupuk, dan beras. Kita beralih ke negara terakhir anggota ASEAN, yaitu Laos. Negara Laos mengandalkan sektor pertanian seperti beras, tembakau, jagung, jeruk, dan kopi. Dari sini kita bisa melihat hampir di semua negara anggota ASEAN sumber dayanya mirip ya, karena berada di kawasan Asia Tenggara. Tapi semuanya komoditasnya ada yang unggulan sebagai ciri khas dari negara masing-masing. Berikut tadi adalah ulasan tentang kegiatan ekonomi yang meliputi sumber daya yang dimiliki setiap negara anggota ASEAN. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa kembali. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan ya.